Hola, salam fans Garuda. Kali ini kita akan membahas hasil dari proses naturalisasi tiga pemain diaspora mixed blood keturunan Indonesia dan Belanda. Satu orang untuk timnas putra, Kevin Tix pakar PSI, yang memang sudah sekian lama dipersiapkan oleh Kemenpora dan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia di mana kita tergabung di grup neraka bersama tim kuat Jepang, Saudi Arabia, Australia, Bahrain, dan juga China. Yang mana setidaknya untuk Kevin Tix ini benar-benar diupayakan agar bisa setidaknya membela timnas Indonesia melawan Saudi Arabia pada tanggal 19 November nanti, yang akan berlangsung di GBK. Mengingat ini udah di injury time untuk pendaftaran melawan Jepang, makanya akan diupayakan setidaknya untuk bisa berhadapan dengan Saudi Arabia. Dan dua orang untuk timnas putri yang juga dipersiapkan PSSI guna membela Garuda Pertiwi, yaitu Estela Laupati dan juga Noah Leautomu. Rapat kerja sidang paripurna yang dilakukan oleh DPR Komisi 10 yang baru saja dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, bertepatan pada hari Senin 4 November 2024. Nah, di sini teman-teman para pecinta sepak bola ingat gak di mana Coach Justin pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang mengganggu jalannya timnas Indonesia itu bukan suatu kebetulan tapi sudah direncanakan sejak lama dan dibentuk dikoordinasi secara rapi dan terorganisir. Buktinya apa? Itu barusan kejadian lagi kan sekarang. Satu persatu orang-orang yang memang aslinya ingin mengganggu timnas ini mulai menunjukkan batang hidungnya. Kita sih slow, udah biasa yang kayak gini mah. Kita pantau aja sejauh mana permainan mereka. Di mana mulai banyak permunculan orang-orang so asik yang sosokan ngasih wejangan gak guna macam yang satu ini. Kami juga berharap semoga Kevin Tix khususnya bisa memperkuat timnas kita setidaknya pada saat nanti bertanding dengan Arab Saudi pada tanggal 19 nanti. Saya Anita Yakobagah dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur 2. Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu, Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini tiga atlet yang luar biasa ini kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya, mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin, tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin enggak, asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan ya. Kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga, ya kan? Nah, itu dari saya sebagai wakil rakyat ya. Artinya saya merasa bahwa sekarang saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya, tapi tidak pernah disentuh. Artinya bukan tidak pernah, artinya kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka. Jadi sekali lagi Pak Pimpinan dan teman-teman Pak Menteri, kami Partai Demokrat mendukung, tetapi kami akan lebih bahagia lagi
Kalau itu adalah anak-anak kita sendiri, yaitu anak Indonesia. Walaupun saya dengar mereka ada darah Indonesia dari neneknya tadi ya, tapi saya rasa kalau anak-anak kita dilihat betul, dididik benar, PSSI ini menjadi catatan penting untuk Kemenpora dan PSSI. Atlet kita cukup luar biasa, kita mampu kok. Cuman bagaimana kita memanage mereka, membimbing mereka, melatih mereka betul-betul diberdayakan sebaik-baiknya. Saya yakin mereka akan menjadi atlet-atlet yang mendunia juga. Dari kami terima kasih pimpinan. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya yang salah. Oh ya emang salah, jelas salah. Kenapa masih nanya? Lagi situ tahu apa sih tentang sepak bola? Kita nggak butuh wejangan, kita cuma butuh restu, doa, dan dukungan. Selesai. Dan cukup Anda laksanakan tugas-tugas yang dibutuhkan. Jadi bukan ranah dan hak kalian untuk menghentikan apa yang ingin dilakukan untuk mengharumkan negara. Apapun itu caranya, baik pembinaan maupun proses menaturalisasi pemain keturunan. Nggak cuma Anda juga sih, dari tadi yang saya perhatiin selama rapat itu, wejangan-wejangan yang dikeluarkan oleh Komisi 10 ini isinya klise semua. Semua yang kalian lontarkan itu adalah sesuatu yang udah ada jawabannya, dan bahkan sudah dilakukan oleh Kemenpora dan PSSI. Kenapa jadi malah ngatur-ngatur kayak sosokan seolah ngajarin ikan berenang? Bahwa kita suruh melakukan pembinaan, ini sedang berjalan. Dia pikir kayak masak mie instan langsung jadi kali ya? Memang butuh proses, nggak bisa langsung kelihatan. Nah, bahwa nanti naturalisasi ternyata tidak langsung membuahkan hasil, semua juga butuh proses, semua juga butuh tahapan demi tahapan. Nggak mungkin dua pemain itu masuk langsung ngegendong timnas putri yang baru aja jadi bulan-bulanan timnas pusat. Kan nggak gitu juga konsepnya. Emangnya apa hak Anda main seenaknya ngebatasin? Semoga yang terakhir. Ya terserah PSSI dan yang lainnya lah. Suka-suka orang mau nambah naturalisasi berapa kek selagi memang bibit pembangunan kita belum bisa bersaing di kancah internasional. Sehingga apa yang salah dengan naturalisasi? Toh, kata naturalisasi itu hanyalah proses demi memenuhi prosedur administrasinya. Tapi sejatinya dan hakikatnya mereka bukanlah orang luar. Mereka masih sama-sama anak kita juga. Masih sama-sama anak Indonesia. Banyak dari pemain keturunan diaspora kita ini dididik oleh orang tuanya sebagai anak Indonesia. Makanya anak-anak kita ini masih memiliki ikatan batin yang kuat dengan tanah leluhurnya. Sehingga itulah salah satu juga yang menjadi alasan dan dasar kenapa anak-anak diaspora kita ingin berseragam timnas Garuda. Karena mereka memiliki setengah darah dari orang Indonesia. Ya, entah itu dari generasi kedua maupun generasi ketiga. Dan itu tidak menyalahi aturan FIFA. Yang artinya di sini mereka juga memiliki hak yang sama sebagaimana pribumi lokal kita. Jadi kenapa kita harus masih saja mengkotak-kotakan dan membeda-bedakan mana pemain diaspora, mana pemain lokal? Yang ada kita bersyukur mereka masih mau membela timnas Indonesia. Mereka masih ingat dengan tanah leluhurnya. Apalagi kita sebagai negara tidak berinvestasi pada mereka. Jangankan ke mereka, anggaran-anggaran kita aja nggak seberapa kok untuk dunia olahraga. Terbukti kan atlet-atlet kita kualitasnya semana? Baik itu dari segi gizi, kelayakan hidup mereka, infrastruktur penunjang yang berjenjang, dan fasilitas yang pemain lokal kita dapatkan juga masih banyak keterbatasan dan belum selevel Jepang di mana mereka bisa menggunakan pemain lokal mereka untuk bersaing di luar negara. Kalau udah tahu modal kita nggak seberapa, kenapa kita harus membatas-batasi pemain diaspora kita yang sudah memiliki modal lebih dengan investasinya sendiri untuk berbakti ke negara kita? Toh selama ini buktinya kehadiran para pemain diaspora ini ikut menaikkan taraf level kualitas para pemain lokal kita juga kok. Karena terjadi transfer ilmu dan berbagai sharing wawasan dari pengalaman para pemain diaspora kepada para pemain lokal tempatan kita. Jadi lain kali dikaji dulu sebelum memberi masukan, karena kalau nggak yang ada nanti cuma sebatas jadi wejangan-wejangan nggak guna yang hanya akan menjadi bahan bulian doang. Masukan sih sah-sah aja, tapi seenggaknya kalau memang memberikan wejangan ya yang relevan. Jangan kayak negara sebelah cabang perindapan, yang udah dikasih berbagai kemudahan demi kemudahan tapi masih aja jadi bulan-bulanan. Sampai di sini pembahasan kita yang mengcounter tentang orang-orang so tahu so asik, yang sosokan ngasih wejangan-wejangan nggak penting seperti barusan. Terima kasih telah menonton, leave your comment below, see you and thanks for watching.